Di sini saya akan membaca tentang materi proses pengeluaran. Berdasarkan zat yang dibuang, proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, defekasi, pengeluaran zat sisa makanan atau fases. Yang kedua, ekskresi, pengeluaran zat sisa hasil metabolisme atau CO2, keringat atau urin. Yang ketiga, sekresi, pengeluaran kita yang masih berguna bagi tubuh atau enzim dan hormon. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida dan urin, racun dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Ada 4 organ sistem ekskresi. Yang pertama ginjal, yang kedua hati, yang ketiga paru-paru, yang keempat kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arminia dengan NIM M1A1222080. Yang pertama ada ginjal. Alat pengeluaran utama pada manusia adalah ginjal, berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan dan berjumlah 2 buah. Bobot kedua ginjal orang dewasa antara 120 sampai 150 gram. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Yang kedua yaitu struktur ginjal. Ginjal terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada nephron, sel ginjal, tubulus renalis, korteks ginjal, medula, dan pelvis ginjal. Sekian dan terima kasih. Pembentukan urin. Proses pembentukan urin dalam ginjal dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap filtrasi. Penyaringan filtrasi terdapat pada kapsul Bowman dan glomerulus. Ketika daerah masuk glomerulus akan menjadikan tekanan darah menjadi lebih tinggi sehingga mendorong air dan komponen-komponen glomerulus melalui pori-pori epitelium kapiler, kemudian menuju omboran dasar dan melewati lempeng filtrasi masuk ke dalam ruang kapal Bowman. Hasil filtrasi glomerulus dan kapsul Bowman disebut filtrasi glomerulus atau urin primer. Yang kedua, pembentukan urin atau tahap borsir atau penyerapan kembali. Reabsorpsi terjadi di turbulus, konvolus proksimal, lengkung, Henle, dan sebagai tubus. Kondisi reabsorpsi dilakukan oleh sel-sel epithelium di seluruh tubulus 3 ginjal. Zat-zat yang direabsorpsi antara lain air, glukosa, asam amino, ion-ion Na, K, Ca2, Pi, dan H, CO3, dan HbO42. Sedangkan urea hanya diserap sebagian. Urutan terjadinya reabsorpsi yaitu untuk primer masuk dan glomerulus ke tubulus proksimal. Kemudian terjadi reabsorpsi glukosa dan 67% ion Na. Selain itu terjadi reabsorpsi air dan ion Pi secara pasif bersamaan. Dengan itu petrat menuju lengkung Henle yang tengah berkurang volumenya yang bersifat itonis. Pada lengkung Henle terjadi sekitar aktif ion Pi ke jaringan sekitarnya. Ketiga, gangguan ginjal. Gangguan ginjal terjadi pada penyakit hepatitis, batu ginjal, gagal ginjal kronis, dan gagal ginjal akut. Baik, saya akan melanjutkan organ sistem ekskresi selanjutnya, yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Terdapat di rongga perut sebelah kanan atas berwarna kecoklatan. Hati terdapat suplai darah dari pembuluh nadi dan pembuluh gerbang dari usus. Hati dibungkus oleh selaput hati. Hati terdapat pembuluh darah dan empedu yang dipersatukan selaput jaringan ikat. Hati juga terdapat sel-sel perombak sel darah merah yang telah tua disebut histiosit. Sebagai alat ekskresi, hati menghasilkan empedu yang merupakan cairan benih kehijauan. Di dalamnya mengandung zat warna empedu
garam empedu, kolesterol, dan juga bakteri serta obat-obatan. Zat warna empedu terbentuk dari rombakan eritrosit yang telah tua atau rusak yang akan ditangkap histiosit selanjutnya dirombak dan hemoglobinnya dilepas. Kemudian fungsi hati yang pertama itu untuk menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen atau gula otot, kemudian merombak kelebihan asam amino, menawarkan racun, membentuk protomin dan fibrinogen, membentuk protomin dan fibrinogen, kemudian membentuk albumin dan globulin, mengubah provitamin A menjadi vitamin A, tempat pembentukan urea atau dan menghasilkan empedu, dan tempat pembentukan dan penghancuran eritrosit yang telah tua. Kemudian struktur hati terdiri dari kantung empedu, kelenjar sitik, kelenjar hepatik, lobus kanan, esofagus, dan lobus kiri, serta ligamen sabit. Kemudian selanjutnya proses pemecahan sel darah merah. Pada organ hati, hemoglobin pada sel darah merah akan terjadi pemecahan dan perombakan hemoglobin menjadi hemin, globin, dan zat besi. Globin dan zat besi akan digunakan pada proses pembentukan sel darah merah yang baru, sedangkan hemin akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin yang merupakan zat warna empedu. Kemudian penyakit atau gangguan yang pada hati yang pertama itu penyakit kuning, kolestasis, kanker hati, dan pelemakan hati. Paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia, sebelah kanan dan kiri, yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru terdiri dua bagian, yaitu paru-paru kanan memiliki 3 gelembir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelembir. Paru-paru sebenarnya merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut selaput pleura. Fungsi paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia, tepatnya merupakan organ respirasi, pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari udara. Struktur paru-paru: 1. Trakea, 2. Bronkus, 3. Bronchiolus, 4. Alveolus, 5. Lobus dan pleura, 6. Diafragma. 3. Proses pernapasan. Pernapasan dada. Proses dari pernapasan dada adalah saat inspirasi otot antar tulang rusuk berkonsentrasi. 2. Pernapasan perut. Pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma. 4. Gangguan pada paru-paru. 1. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. 2. Bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Bronkitis bisa terjadi dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. 3. Asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak napas akibat peradangan dan penyimpangan pada saluran napas. 4. Tuberkulosis, TBC atau TBH adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadratin, NIM M1A122044 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang kulit. Kulit merupakan benteng pertahanan tubuh kita karena berada di bagian terluar dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. 1. Fungsi kulit. Fungsi kulit terbagi 5, yaitu 1. Mengeluarkan keringat, 2.
perlindungan tubuh. 3. Menyimpan kelebihan lemak. 4. Mengatur suhu tubuh. 5. Tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. 2. Struktur kulit. Struktur kulit terbagi menjadi 3, yaitu 1. Epidermis. Epidermis adalah satu-satunya kulit. Saya ulang, epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit terluar yang bisa dilihat dan dapat disentuh. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulasum, stratum spinosum, dan stratum basale. 2. Dermis. Dermis adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis. Struktur lapisan kulit ini lebih tebal daripada epidermis. Lapisan ini menopang lapisan epidermis dengan kuat. Pada dermis terdapat kelenjar keringat yang akan menghasilkan keringat untuk mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. 3. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam dan juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Lapisan hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak, berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Ujung saraf juga ditemukan pada dermis. Ujung saraf akan mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Ketiga itu proses pembentukan keringat. Bila suhu tubuh kita meningkat, suhu udara di lingkungan kita berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Ujung saraf juga ditemukan pada dermis. Ujung saraf akan mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Ketiga itu proses pembentukan keringat. Bila suhu tubuh kita meningkat, suhu udara di lingkungan kita tinggi. Pembuluh-pembuluh darah di kulit ini melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Karena pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutan keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Keempat, gangguan pada kulit. Gangguan pada kulit terbagi menjadi 4, yaitu 1. Jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh kotoran, debu, minyak, atau sel kulit mati. 2. Bisul atau furunkel. Bisul atau furunkel adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. 3. Cacar air. Cacar air adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. 4. Kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.